בסדרה של מסיבות עיתונאים תיאטרליות, תוכנית אסטרטגית שלא הייתה קיימת. לישראל לא הייתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטני. ינסו למכור לכם שהשפענו מאחורי הקלעים, שהתייעצו איתנו, שהיו שיחות ליליות ופגישות חשאיות. תדעו, אלו שקרים חלולים. נתניהו הפך אותנו למדינת חסות שמקבלת הנחיות בטלפון בנושאים שנוגעים לליבת הביטחון הלאומי שלנו וברגע קריטי לביטחוננו. Kembali ke informasi dalam negeri, pemirsa, pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan berhati-hati saat berkendara. Karena di Kembangan, Jakarta Barat, mobil seorang pengendara menjadi sasaran amukan warga setelah menabrak 5 pemotor. Sebuah minibus jadi sasaran amuk warga dan pengendara di kawasan Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Warga geram karena sopir minibus berupaya kabur usai menabrak 5 pemotor. Menurut saksi, sopir minibus melaju dari arah Kreo Tangerang menuju Joglo Jakarta Barat. Namun di perempatan lampu merah, sopir minibus hilang kendali hingga menabrak 5 pengendara motor. Karena dianggap tidak bertanggung jawab, warga geram dan menghakimi pelaku. Nggak tahu itu supirnya. Tahu nabrak aja gitu. Ya udah nabrak, mundur, nabrak lagi ngantem, dar aja. Kacau ya. Setelah diadang massa, pelaku terpaksa keluar mobil dan digiring ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di Jalan Minangkabau, Manggarai, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, Priska dan juga Nata, terima kasih. Pemirsa, kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Pak Azrin. Dan memang untuk aktivitas pagi kawasan Manggarai ini cukup ramai, khususnya di Jalan Minangkabau Barat, di mana terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, baik itu kendaraan minibus seperti yang terlihat, kemudian juga kendaraan bus Transjakarta dan juga kendaraan roda 2 ini mendominasi kendaraan yang akan mengarah ke arah Menteng. Tentunya juga kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan kendaraan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan memang kepadatan kendaraan ini juga terjadi imbas dengan adanya pekerjaan jalur LRT di kawasan ini, sehingga ini juga membuat adanya penyempitan lajur yang terjadi, sehingga terjadi perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Tentunya kami juga harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian juga saat melintas akan mengarah ke Menteng, kawasan ini juga ada perlintasan kereta api. Tentunya juga ini menjadi perhatian bagi para pengguna jalan untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian pada saat antri di rel kereta. Hal ini untuk menghindari terjadinya benturan sehingga terciptanya perjalanan yang aman dan juga lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Matraman hingga pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar. Untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga sampai saat ini dalam keadaan relatif lancar. Meskipun begitu, kami harapkan Anda tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas dengan penggunaan helm standar SNI bagi pengendara roda 2 dan juga roda 4, gunakan selalu safety belt. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 251 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia sebanyak 18 orang. 33 orang luka berat serta 329 orang luka ringan. Dari data tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Kecerobohan pengemudi ini bisa dikategorikan dengan penggunaan ponsel saat berkendara dan juga ugal-ugalan, serta tidak menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Hal ini menjadi catatan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, juga menekan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata Arman juga Priska, kembali ke Anda di studio, silakan.
Baik, terima kasih Brigadir Teslinda atas laporannya dari kawasan Jalan Minangkabau, Manggarai. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Seorang siswa SMP di Kabupaten Siak, Riau tewas mengenaskan usai melakukan uji tembak senjata rakitan di lapangan sekolah. Mirisnya peristiwa ini terjadi disaksikan oleh teman-teman satu kelompoknya. Inilah detik-detik senjata api rakitan meledak saat dilakukan uji tembak oleh salah satu siswa di Siak. Akibat ledakan itu, siswa bernama Muhammad Akil langsung terpental ke belakang dan tak sadarkan diri. Korban terkena ledakan dari senapan rakitannya sendiri. Usai insiden itu, korban langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah di Siak. Namun tim dokter yang menanganinya menyatakan korban telah meninggal dunia. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pandra Zahwani Asyad, menyayangkan adanya peristiwa itu. Pandra mengungkapkan korban bersama kelompoknya melakukan eksperimen membuat senjata rakitan dari printer 3D. Namun uji coba itu gagal dan akhirnya merenggut nyawa korban. Terus komunikasi masketir ini baru kali ini ya, yang lain-lainnya adalah berbentuknya robotik. Gitu ya. Pertama kali. Nah, ini percobaan pertama kali entah dapat ide dari mana, dia ingin menjelaskan bahwa dengan ada istilahnya tembakan 3D ya, tiba 3D namanya istilah masketir. 3D masketir ya, namanya seperti itu. Printer 3D masketir. Jadi memang orangnya cukup aktif karena beberapa kegiatan-kegiatan karya ilmiah remaja yang diselenggarakan di tingkat remaja itu udah sampai lomba robotik di tingkat Universitas Riau di tahun yang sama. Kasus ini sedang ditangani Satreskrim Polres Siak. Polisi telah mengumpulkan bukti dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi terkait adanya dugaan kelalaian dari pihak sekolah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Ya, miris banget ya. Iya. Kita ngelihatnya yang namanya uji coba memang praktik tuh bagus banget dan juga riset penelitian. Tapi kembali lagi pengembangan kreativitas baik, tetapi kalau kreativitasnya dalam bentuk senjata, namanya saja senjata. Walaupun senjata rakitan ya, kita nggak tahu daya rusaknya sejauh apa dan ternyata ini sampai menghilangkan nyawa disaksikan oleh teman-temannya. Bahkan ketika memang akan membuat suatu prakarya, terutama senjata dan berpotensi ada ledakan, ini harusnya ada pendampingan dan juga pengawasan dari pihak terkait, entah itu TNI Polri. Jadi yang namanya urusan-urusan begitu kan mereka sudah paham bidangnya, jadi bisa dikontrol terlebih dahulu, di QC dulu seperti apa, dampaknya akan seperti apa, jangan langsung ya no comment. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk pihak sekolah, pihak orang tua juga mungkin untuk mengawasi lebih lagi terkait dengan kreativitas anak. Karena yang namanya pengembangan kreativitas itu tidak hanya terjadi di sekolah, di rumah juga bisa. Jadi kalau seandainya ada pengembangan kreativitas, baik adanya tetapi wadahnya harus tepat dan juga harus diawasi oleh pihak-pihak terkait yang ahli gitu ya.